Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan sukacita, tetapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa lebih cepat terbebas dari virus corona ini. Sekarang di Minggu Septuagesima ini, Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada kita, yaitu dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10, saya bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita masih ingat cerita pertempuran antara Goliat si raksasa itu yang datang dengan perlengkapan perang yang lengkap berhadapan dengan si Daud yang kecil orangnya dan yang hanya membawa sebuah umban atau abalang di tangannya. Tetapi coba lihat siapakah yang menang? Daud, bukan? Yang menang Daud. Mengapa bisa begitu? Jawabannya sangat sederhana saudaraku, tetapi sangat menentukan, yaitu karena Daud hanya mengandalkan kuasa Tuhan Allah semesta alam. Daud menang hanya karena mengandalkan kuasa Tuhan Allah semesta alam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam menghadapi hari-hari ke depan, kita pasti menghadapi banyak Goliat yang keras dan yang sangat berbahaya. Lalu sekarang bagaimanakah kita menghadapinya? Hari ini firman Tuhan memberi kita dua pilihan. Dan masing-masing pilihan itu memiliki konsekuensinya. Yang pertama, kita baca di ayat 5 hingga ayat 6. Dikatakan hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah pilihan yang pertama, yaitu mengandalkan kekuatan sendiri dengan hati yang menjauh dari Tuhan. Mereka ini menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat pertimbangan, sebagai pusat jalan keluar, sebagai pusat dari orientasi hidupnya. Orang-orang seperti ini hanya percaya kepada dirinya sendiri. Dan mereka ini merasa tidak memerlukan Allah dan tidak percaya akan bantuan dan kuasa Allah. Itulah yang dipilih oleh bangsa Yehuda di zaman Yeremia ini. Ketika mereka dikepung oleh musuh-musuhnya, Nabi sudah mengingatkan mereka agar mereka bertobat, agar mereka kembali kepada Tuhan dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan, maka pasti mereka akan diselamatkan. Tetapi saudaraku, mereka tidak mau memperdulikannya. Mereka justru mengandalkan kekuatan dirinya sendiri
kekuatan manusiawi, yaitu dengan berkoalisi dengan militer dari bangsa Mesir dan militer bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Mereka lebih percaya kepada kekuatan Mesir. Mereka lebih percaya kepada kekuatan angkatan perang dari Mesir ketimbang percaya kepada kekuatan Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Mereka juga menjadi turut mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa kafir itu, yaitu dengan beribadah kepada dewa Baal dan kepada berhala-berhala lainnya. Sehingga perilaku mereka juga sudah sangat menjijikkan di mata Tuhan. Seperti korupsi, penipuan, dan ketidakadilan sudah merajalela di mana-mana. Hati mereka sudah sangat bobrok. Hati mereka sudah sangat korup, sehingga di ayat 9 dan ayat 13 Tuhan mengatakan tidak mungkin lagi mereka diperbaharui. Ketika Nabi Yeremia mengajak mereka bertobat, justru mereka malah mengejek, bahkan menyiksa dan ingin membunuh Yeremia. Saudaraku, lalu apa akibatnya? Kepada yang memilih sikap seperti ini, firman Tuhan hari ini sangat tegas mengatakan, terkutuklah mereka. Di bahasa Ibraninya digunakan kata aurar. Aurar berarti dikutuk, berarti dijijikkan, berarti dijauhi oleh Allah. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi bila Allah sendiri merasa jijik melihat kita. Bila Allah sendiri menjauhi kita. Seperti kita terhadap benda yang menjijikkan, pasti kita jauhkan, bukan? Seperti itulah Allah kepada orang-orang seperti ini. Allah akan menjauh. Allah tidak peduli lagi dengan kita bila kita menganut sikap ini. Karena kita merasa kita sendiri tidak membutuhkan Tuhan. Saudaraku, hidup terkutuk seperti ini akan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Mari kita baca di ayat 6 dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang-orang yang memilih sikap ini tidak akan pernah mengalami hari-hari dan saat-saat yang baik. Tetapi hidup mereka bagaikan hidup di padang gurun yang tidak berpenduduk. Mereka akan kesepian dan tidak memiliki masa depan karena mereka tidak punya penolong sama sekali. Itu berarti hidup dengan mengandalkan kekuatan manusia, hidup seperti itu akan berakhir dengan sangat-sangat mengerikan. Karena itu saudaraku, hari ini Tuhan mengajak kita jangan memilih sikap seperti ini. Jangan memilih sikap ini. Mengapa? Pertama, karena manusia dapat mengecewakan kita. Karena manusia ini cenderung selalu ingkar janji kepada kata-katanya dan kepada janji-janjinya sendiri. Dan yang kedua, jangan memilih sikap mengandalkan manusia. Mengapa? Karena manusia ini adalah PHP. PHP pemberi harapan palsu. Mengapa memberi harapan palsu? Karena manusia, kemampuan manusia itu sangat-sangatlah terbatas. Sehingga harapan-harapan yang diberikannya juga hanyalah palsu dan akan membuat kita menjadi kecewa. Dengan singkat, pilihan pertama, sikap yang memilih yang pertama ini mengandalkan kekuatan manusia akan membuat kita menjadi sengsara. Tetapi saudaraku, ada pilihan lain, pilihan yang kedua yang disebutkan di ayat 7, yaitu pilihan mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu sekarang yang bagaimana hidup yang dimaksud dengan cara hidup seperti ini?
Hidup dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan adalah hidup yang sangat bergantung, sangat berharap hanya kepada Tuhan. Apapun yang akan dia lakukan, dia selalu bertanya terlebih dahulu dan selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Orang seperti ini membuat Tuhan menjadi sahabatnya, menjadi rajanya, menjadi penguasa yang menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya, yang selalu percaya akan pertolongan Tuhan dalam segala keadaannya. Lalu apa hasil hidup seperti itu? Mari kita baca di ayat 7, disebut diberkatilah. Diberkatilah. Istilah diberkati ini di bahasa aslinya, di bahasa Ibrani disebut barak. Barak ini berarti diberkati, menjalin kedekatan yang sangat kuat dengan Tuhan, atau menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati karena mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan. Dan masih ada lagi. Mari kita baca di ayat 8, dikatakan begini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sama dengan apa yang dikatakan pemazmur di Mazmur 1 ayat 3 itu. Itu berarti bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan itu selalu mudah menjalani hidupnya. Selalu berhasil, selalu beruntung dalam setiap jalannya dan tidak pernah berkekurangan. Dia tidak akan pernah khawatir akan apapun yang terjadi. Karena Allah sahabatnya itu selalu siap memberikan segala yang dibutuhkan, termasuk bantuan kepadanya bila ada serangan dari luar. Walaupun dia mengalami masa sulit, dia tidak akan takut dan tidak akan pernah putus asa. Mengapa? Karena firman Tuhan, firman dari sahabatnya itu akan mengaliri dirinya, yang memberinya kesegaran, memberinya kekuatan. Karena firman itu akan menjadi suluh baginya, menjadi pegangan baginya di dalam setiap langkah perjalanannya. Itu nanidok ne detai di buku de nomor 240 ayat 2. Sai songo kau nadinggak ko ramos parbueni. Bulung nape naulido atong sai tirui. Saudaraku, para sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, pasti kita sudah tahu mana yang harus kita pilih, bukan? Pasti yang kita pilih adalah hidup mengandalkan Tuhan saja, bukan? Ingatlah saudaraku, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang layak diandalkan. Hanya Tuhan saja satu-satunya pribadi yang layak diandalkan. Mengapa bisa layak diandalkan? Pertama, karena Tuhanlah pemilik, karena Tuhanlah penguasa, karena Tuhanlah pengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan apapun, terutama yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua, Dia adalah Allah kita itu adalah Allah yang layak diandalkan karena Allah kita itu Allah yang sangat setia. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Tidak ada satupun janji Allah yang pernah diucapkannya yang tidak direalisasikannya. Dan alasan yang ketiga adalah Dia adalah Allah yang maha kasih. Saking kasihnya, Dia mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Tuhan kita, yang juga rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang-orang bodoh,
orang-orang berdosa ini. Bila Tuhan mau menaruh belas kasih seperti itu, pasti Tuhan juga mau melakukan apa saja dengan caranya yang ajaib untuk menyelamatkan kita, untuk membantu kita, bukan? Karena itu Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Saudaraku, pilihan ini harus semakin kita pegang dengan kuat. Terutama anak-anakku, anak-anak muda dan juga kaum muda. Hari ini Tuhan mengajak, pilihlah hidup yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Mengapa ini semakin perlu di zaman kita sekarang? Karena kita hidup di zaman yang nampaknya sangat potensial membuat orang jatuh kepada pengandalan diri sendiri. Karena zaman kita sangat potensial membuat banyak orang jatuh kepada pengandalan kemampuan dunia. Dan iblis semakin gencar, semakin licik menggoda manusia untuk terjerat kepada sikap ini. Mari coba kita lihat di sekitar kita. Semakin banyak orang yang mengandalkan materi, yang membuat materi menjadi segala-galanya sehingga mereka mendewakannya, menganggap materi itu sebagai penyelamat hidupnya. Dan masih sejajar dengan itu, semakin banyak orang yang mendewakan harta sehingga mereka mau melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk memperoleh hartanya. Mereka tega menjual narkoba demi harta, tanpa peduli dengan nyawa, tanpa peduli dengan masa depan orang lain penggunanya. Orang-orang seperti ini mampu mengkorupsi dana, mengkorupsi jatah yang seharusnya untuk orang-orang miskin. Orang-orang seperti inilah yang mau melakukan penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Kita juga sekarang hidup di sebuah era yang disebut digital new age. Di era digital dengan teknologi yang super canggih. Yang tanda kutip sepertinya sudah dapat melakukan segala sesuatu. Sehingga manusia tergoda untuk membuat teknologi itu menjadi Tuhan mereka. Nanti cari di Google, ada contoh. Sekarang sudah muncul apa yang disebut dengan Church of Google atau gereja Google. Mereka ini mengklaim bahwa mesin pencari Google itu patut disebut dan dijadikan sebagai Tuhan. Mengapa? Karena si Google ini maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Dia mampu menyediakan segala informasi apapun. Dan dia ada di mana-mana dalam satu waktu. Orang di Jakarta bisa mencari di Google, tetapi orang di Amerika juga pada saat yang sama bisa mencari di Google. Si Google ini juga menjawab doa-doa. Karena bila penganutnya sakit, mereka mencari cara mengobatinya di Google. Karena itulah mereka mengklaim bahwa Google ini tidak akan mati. Karena dia bukan berwujud fisik seperti manusia. Si Google ini juga bisa mengingat segala-galanya. Dia ingat semuanya dan tidak pernah berdosa. Maka saudaraku, menurut para penganut Googleist ini, si Mr. Google ini layak dijadikan menjadi Tuhan. Dan di samping itu juga sekarang sudah muncul agama yang baru. Agama yang mempertuhankan artificial intelligence atau AI. Yaitu kecerdasan buatan. Mereka membuat itu menjadi Tuhannya karena mereka mengklaim bahwa beberapa waktu ke depan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan dikendalikan oleh robot yang diisi oleh artificial intelligence tersebut. Hai anak-anak muda, jangan pernah tergiur dengan itu.
Jangan pernah tergoda untuk menjadikan semuanya itu menjadi Tuhanmu. Justru hati-hatilah. Jangan terkecoh, jangan tertipu. Jangan pernah membuat mereka menjadi andalanmu. Mengapa? Karena semuanya itu adalah fana dan mereka akan berakhir. Sejarah telah membuktikan itu. Di atas langit masih ada langit. Kalau sekarang banyak orang mendewakan apa yang saya sebutkan tadi, kelak itu tidak akan berguna lagi. Sama seperti dulu kita sangat mendewakan HP portable yang sangat kecil dengan merek Nokia itu. Tetapi sekarang dia sudah menjadi barang langka. Seperti itulah juga dengan apa yang kita sebutkan tadi. Semuanya akan berakhir karena mereka semuanya juga fana. Tetapi hari ini saudaraku, mari bangunlah dirimu menjadi orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Caranya, kontakkan dirimu setiap saat dengan Tuhan. Jangan pernah offline dengan Tuhan. Tetapi dalam setiap perjalanan, dalam setiap detik hidupmu, online tetap dengan Tuhan. Melalui doa-doa yang tidak henti-hentinya. Dan jadikanlah Tuhan Yesus menjadi navigatormu. Jadikan dia menjadi nakhodamu. Jadikan dia menjadi pengatur segala hidupmu. Katakanlah setiap saat, hanya Tuhan saja andalanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami yang terdalam. Sehingga kami hanya mengandalkan kuasa-Mu saja. Tidak mau mengandalkan diri kami. Tidak mau mengandalkan apapun yang ada di dunia fana ini. Biarlah kami hanya menjadikan-Mu sebagai Tuhan, sebagai penguasa dan navigator hidup kami. Sehingga kami dan keturunan kami menjadi orang-orang yang terberkati dari-Mu. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami tak jemu-jemunya memohon belas kasih-Mu untuk memberkati kami umat-Mu ini dalam semua bidang kehidupan kami. Memberkati anak-anak dan keturunan kami. Menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Memberi kami jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Memberi kami kekuatan menghadapi segala penderitaan. Ya Tuhan, berbelas kasihlah bagi hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu. Agar mereka tetap bertenaga, mereka tetap bersemangat dan kreatif untuk memberitakan Injil-Mu. Sehingga iman umat-Mu setiap hari semakin dewasa. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami memohon, berkatilah juga bangsa kami, juga pemerintah kami dan semua jajarannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan yang agung, dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.